Udah Mas, ini ya, Kang ini udah semua. Baik Mas dan Mbak, ini di lokasi pertama, lokasi tambahan sebenarnya. Kalau dari rencana awal kita hanya ke lokasi di lava Pelalangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di Belawan, tempatnya sesar yang memotong kaldera besar ini, kemudian danaunya itu keluar ke arah utara. Nah posisi kita saat ini, kalau tadi kita di Paltuding, di tempat istirahat tadi, posisinya kurang lebih sekitaran sini, ini adalah Gunung Ijen yang aktif. Nah, salah satu luarannya adalah mengalir ke arah utara. Ini sungainya dikatakan sebagai Banyu Pait. Tempatnya dekat dari jalan raya, aksesnya mudah, kemudian juga pemandangannya bagus, tetapi sangat bersih sekali. Itu salah satu cara alam menjaga ini adalah dengan cairannya yang sangat asam. Jadi kalau Mas dan Mbak punya palu yang masih karatan, sekarang boleh dicelupin, nanti kita selesai diskusi, biasanya sudah rontok semua itunya. Gitu ya. Jadi pH pada posisi sini itu adalah 1, tidak sampai 2. Sementara kalau di kawahnya sendiri itu 0, sampai beberapa mendekati 0,1 rata-rata sampai 0,5. Kalau kita coba mengaitkan posisi saat ini dengan kemarin lava yang ada di selatan, itu posisinya di bawah Gunung Ijen ini, yang sekarang menjadi lava yang ada di sini, itu alasnya adalah yang kemarin kita lihat. Ada lava yang di Gerajagan, ada piroklastiknya, ada lahar dan lain-lain. Tetapi ada satu yang miss, yang sebenarnya kalau kita kunjungi di Batu Dodol kemarin, itu di atas lava yang kemarin kita tumpangi ada batu gamping dulu. Batu gampingnya cukup tebal itu, ketebalnya 250 sampai 500 meter, baru kemudian ditumpangi oleh Ijen yang sekarang sebagai gunung api kuarter. Konsekuensi dari Ijen menumpang di sini adalah tingkat keasamannya sangat tinggi sekali. Jangankan bereaksi dengan magma, dikasih HCl saja yang 0,01 itu, 0,1 saja, dia bereaksi. Maka kalau kemudian dicampurkan ini, akibatnya adalah salah satunya adalah asam. Asamnya itu macam-macam, keluar ada yang sebagai gas, ada yang keluar sebagai cairan, ada yang keluar sebagai padatan. Nah belerang itu unik, jadi dalam satu padatan pun dia bisa memiliki 3 bentuk, tergantung pedantenya. Kalau kita kemarin diskusi tentang gas-gas tertentu itu, dia hanya fase pedante saja, tapi hanya beda padatan, cairan, dan gas. Ada kemudian satu wujud yang dia bisa berubah jenis padatannya tergantung daripada pedantenya. Kemarin kita diskusi Mas dan Mbak tentang bagaimana kemudian kita melihat suatu singkapan lava, kemudian secara vertikal dan secara lateral kita tahu posisinya. Mas dan Mbak, sekarang kita bisa melihat di belakang Mas Emin itu posisi dari arah sana ke sini itu mengalir dari arah hulu ke arah hilir ya. Jadi ketinggiannya ada di sana, rendahannya kemudian mengalir ke arah utara. Yang kita lihat adalah itu yang di belakang Mas Emin seperti buku-buku yang dikatakan sebagai kekar berlembar. Kekar berlembarnya miringnya searah dengan kemiringan sungai. Artinya posisi ini kita berada di flank. Masih belum di ujung aliran. Nanti kalau kita mengikuti trace ini, dari posisi ini terus ke arah sana, itu kita terus masih mendapatkan kemiringan dari kekar berlembar itu yang miringnya tetap ke arah miringan sungai. Begitu dia sudah berada di bidang horizontal, kemiringan ini harusnya berhenti kan? Tapi karena dia didorong dari belakang, maka dia akan terpancung kembali. Jadi mudah-mudahan itu sebagai refreshing kembali. Nah sekarang kita lihat, apa yang ada di belakang Mas dan Mbak, atau di belakang saya, di depan Mas dan Mbak itu, barang-barang itu semuanya warnanya sama. Ada yang mengatakan abu-abu gelap, abu terang, dan segala macam. Antara fragmen yang satu dengan fragmen yang lainnya persis berimpit seperti puzzle. Itu yang saya maksud dengan jigsaw fit lava. Antara pieces dengan pieces yang satu dengan lainnya itu tepat berimpit. Yang tidak bisa dibentuk oleh proses sedimentasi biasa, tidak bisa juga oleh piroklastik. Satu-satunya penjelasan adalah seperti kerak roti yang kemudian kalau mendingin dia pecah-pecah, gitu ya. Apapun komposisinya pasti dia seragam. Ketebalannya bisa dilihat, itu bagian atasnya adalah kurang lebih sampai batas dengan sungai ini. Kemudian di tempat kita berdiri ini mulai muncul yang berlembar. Di bawah ini, belakang Mas Andi sama Mas Emin itu mulai yang masifnya sudah muncul. Jadi kalau kemarin secara empiris biasanya kita punya satu bagian autobrexia yang atas, kemudian kekar berlembarnya, punya masifnya. Barang itu kita balikan punya yang sama di bawah sana. Jadi kita punya satu set yang sama kurang lebih ketebalannya di atas sana, tapi dibalikin posisinya. Ini kita baru menyentuh sampai kekar berlembar bagian atasnya. Jadi kalau Mas dan Mbak kemudian pengen mencari apakah kita mau cek benar ini bagian atas atau kekar berlembar yang bawah, maka kalau kita naik ke bukit itu
itu beberapa batuan itu vasikulernya muncul ada di sana. Ya. Jadi ini menandakan kemudian tingkat erosinya belum seberapa karena kulitnya masih ada. Dulu pada waktu geomorfologi, pada waktu kita belajar geologi dasar, sering kita diajarkan bahwa kalau mau mengetahui tahapan geomorfik adalah dari bentuknya apakah sudah U atau masih V, begitu ya. Kalau masih V masih muda, kalau masih sudah U berarti sudah intensif. Bagaimana kalau kemudian batuannya tidak seragam atau batuannya batuan keras seperti ini? Itu dari V menjadi U itu sangat sulit sekali, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendapatkan suatu daerah yang ada aliran sungainya diisi sama lava, sementara di samping-sampingnya sedimen, yang sampingnya tuh sungainya akan membentuk, tapi di sisi sini dia tetap kemudian menjadi kemudian masih bentuk aslinya. Baik, ini kurang lebih sekarang jadi posisi kita ini berada di rada ke arah barat laut dari Ijen. Nanti kita akan ke utara, di posisi tengah-tengah sini kita melihat Danau Belawan dan kemudian sobekan ini yang menyebabkan Danau Kawahnya kemudian keluar. Mas dan Mbak, ini gambaran secara umum. Nanti kita akan diskusi dengan detail dan kita lihat morfologinya. Jadi kita bayangkan punya Ijen tua yang tadinya sangat besar sekali. Kita sudah berada di dalam kaldera yang diameternya setidaknya 10 kilo. Ini kemudian panjangnya itu 15 kilometer lebarnya. Jadi ini 10 kali 15. Jadi kalau kita punya 10 kali 15 ini, kaldera ini ukurannya hanya kalah dari Toba saat ini. Toba itu 80 kali 30. Tetapi kemudian kenapa dampak dari letusan ini tidak seheboh dari Toba? Ya ini menarik. Karena semua warnanya tadi sepanjang Mas dan Mbak lihat dari Paltuding ke arah sini, itu warnanya gelap. Lavanya gelap. Piroklastiknya di dinding-dindingnya itu gelap. Secara geologi kalau gelap itu artinya adalah tadi komposisi FEMG-nya dalam konteks kita mau menginjeksikan CO2 itu bagus gitu ya. Dalam sisi konteks kebencanaan pun bagus. Artinya apa? Abunya itu nggak bisa jauh kemana-mana karena berat. Jadi begitu dia meletus tuh dia hanya terongkok di sini saja. Ya, Mas Firman itu studinya di mana? Di sini nggak masuk ya. Posisinya ada gambar di atas, sebentar saya gambarkan. Baik, ini kita berada di sini, ini Kawah Ijen, gunungnya Mas Firman yang BS3 itu adalah di Raung. Jadi candi yang kemarin kita jumpai pada di lokasi di hari pertama di Tawang Alun itu, bata-batanya dijumpai juga di daerah sini tapi terkubur oleh endapan dari Raung. Ya. Nah tadi saya sampaikan, kenapa kemudian tidak bisa jauh? Karena hampir semua nih warnanya komposisinya begini, gelap gitu ya. Jadi satu hal gelap itu bagus buat konteks injeksi CO2. Dalam sisi kebencanaan dia tidak bisa menyebar jauh. Artinya dia akan jatuh hanya di sekitar dari area ini saja. Baik, saya kemudian pinjam buku gambar Mas Firman ya. Jadi saya gambarkan lagi Mas dan Mbak bagaimana posisi kita adalah saat ini. Ini Ijennya ada di sana, ini adalah lerengnya begitu ya. Yang kita lihat sekarang adalah begini sama seperti kemarin. Jadi ini adalah tumpuan dari flank yang sudah ada. Kemudian pada waktu dia mengalir ke sana sama gitu ya. Kemudian dia punya gaya gravitasi ke sana, maka resultan gayanya lagi-lagi adalah ini. Akibat dari ini, maka kekar belembarnya nanti akan miring ke sana. Itu yang dilihat di belakang Mas Ewin sama Mas Andi jadinya. Kalau sudah di posisi sini, nanti harusnya dia berhenti. Tapi karena dia didesak dari belakang, maka dia akan berbalik. Ini yang kemarin kita diskusikan. Ya. Nah, apa yang di belakang tadi sudah disampaikan, itu yang dikatakan autobreksia. Kemudian kita di bawahnya masih punya kekar belembar, di bawahnya lagi punya yang masif tadi. Nanti Mas dan Mbak kita lihat begitu ya. Kenapa kemudian lava ini kalau kita ikutin, ini jaraknya lebih dari berapa? Hampir 5 kilo ya Mas Firman ya? Ya Mas, 7 kilo. Jaraknya sampai 7 kilo. Jaraknya sampai 7 kilo mengalir ke utara. Maka harus dicari kira-kira kalau itu sampai mengalir 7 kilo, maka lava ini harus encer. Kalau lava ini harus encer, maka kemarin saya sudah kasih clue bagaimana kemudian harapannya vasikuler yang ada di sini. Vasikulernya harus besar-besar. Kenapa besar-besar? Supaya kayak minuman botol mineral kita, kalau dia encer, maka vasikulernya gabung satu di dekat tutup botol. Tapi kalau dia kental, maka dia akan terpisah-pisah menjadi bubble-bubble kecil seperti dalam hand sanitizer kalau dia wujudnya adalah gel.
Kira-kira itu sebagai pengantar Mas dan Mbak di sini. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan. Dari saya diberi batas waktu hanya setengah jam ya, termasuk penjelasan dan juga diskusi. Silakan Mas. Beda nggak ya antara viscosity sama beratnya si lavanya itu sendiri ya? Kan kalau di sini kan tadi dijelaskan bahwa rata-rata hitam ya, berarti kandungan EMG-nya itu cukup tinggi. Berarti secara beratnya juga cukup berat gitu ya. Tapi secara viscosity-nya dia relatif encer, sehingga penyebarannya bisa lebih jauh. Nah, berarti tidak ada sinkronisasi antara viscosity sama berat. Iya, baik Mas. Jadi kalau kita berbicara viscosity, saya kasih lambang ini. Faktor yang mengontrol pertama adalah kandungan dari SiO2 gitu ya. Jadi kalau SiO2-nya sedikit, maka dia warnanya gelap. Harusnya SiO2 semakin sedikit itu seperti kita. Jadi kalau kita adalah SiO2 semakin sedikit, maka rantainya itu semakin pendek. Maka harusnya semakin mudah bergerak. Bisa kebayang Mas ya? Semakin dia panjang SiO2-nya, warnanya semakin terang, harusnya semakin kental. Itu kalau fungsinya hanya SiO2. Tetapi ternyata SiO2 itu bisa kita rubah dengan fungsi yang namanya temperatur. Jadi bayangin barang yang sama, kalau kita punya coklat ditaruh di kulkas, dia kental, padat bahkan. Tapi begitu temperaturnya naik, maka dia encer. Mentega juga begitu. Berarti kalau kita mendapatkan ini, kemudian warna gelap yang harusnya dia adalah encer begitu ya, tetapi bisa menghasilkan letusan eksplosif, maka kondisinya dia harus kental. Tapi kalau sekarang udah gelap dan juga kemudian dia encer, berarti SiO2-nya dia rendah, temperaturnya adalah tinggi. Bisa ketangkap idenya Mas ya? Jadi kalau temperaturnya tinggi, maka harapannya apa? Ini yang dicari sebenarnya. Lava-lava temperatur tinggi itu yang dicari. Maka kalau Mas dan Mbak ingat, di dalam dulu pada waktu kita belajar seri Bowen, itu di sini kita punya, saya gambar begini ya. Maaf, saya punya olivin, kemudian turun kita punya piroxen, masih ingat ya? Kita turun lagi punya hornblenda, kemudian sampai di sini K-feldspar, baru muscovite, kuarsa. Sementara di sini Ca plagioclase, di sini Na plagioclase, ini diarahnya kontinu. Kalau dia temperaturnya tinggi, maka yang dicari adalah harapannya mineral-mineral ini muncul, olivin sama piroxen. Kalau mineral olivin sama piroxen muncul, itu yang kita cari sebenarnya. Dalam konteks kalau kita mau menginjeksi CO2 supaya MgFE-nya nanti bereaksi. Jadi keperluannya kita kemudian mempelajari viscosity SiO2 itu yang tadi ini adalah untuk tahu basalt adalah satu hal gitu ya. Tapi kental dan encer ini karena apa? Karena SiO2-nya atau karena temperaturnya. Kalau dia temperaturnya tinggi, berarti itu lava basalt yang kita cari. Banyak MgFE-nya, kemudian harapannya mineral olivin sama piroxennya muncul. Mudah-mudahan ketangkap Mas dan Mbak ya. Jadi jawaban atas tadi kaldera yang ditunjukkan sama Mas Firman, kenapa kita di basalt yang harusnya encer, tetapi pada fase tertentu kita bisa punya kaldera 10-15. Basalt ini pernah dingin. Karena dia dingin, akibatnya dia menjadi menggumpal. Pada waktu dia menggumpal, menahan energi, pada waktu dikeluarkan dia tidak bisa mengalir biasa, akhirnya menyumbat. Jadi ijen tuh uniknya di sana. Pada waktu posisi tertentu dia dingin, basaltnya menjadi kental. Pada waktu dia encer, dia menghasilkan lava yang panjangnya lebih dari 7 kilo. Mudah-mudahan ketangkap idenya Mas dan Mbak. Ketangkap Mas idenya ya? Nah, ya. Iya Mas. Dalam kita bahas vulkanostratigrafi gitu. Pertanyaan jadi di pikiran kita kali ini kita sekitar 2000-an barangkali sini. Kalau ke puncak saya nggak tahu exactly berapa. Katakanlah 2000. Iya. Gitu ya. Tadi di gambar yang lereng ada lava ya. Itu untuk mencapai ketinggian elevasi 2 km di krater yang sekarang. Itu apakah ada yang mencoba menghitung berapa kali episode erupsi yang bisa membangun topografi ataupun ketinggian elevasi setinggi 2 km. Kan mestinya saya bayangkan saya tidak di bawah dari layer yang sekarang kita injak, itu ada layer serupa terus ke bawah sampai ke atas. Apakah seperti itu di Iya, jadi pertanyaannya Mas Agus itu kalau saya terjemahkan, ini kan pasti punya layer-layer begini ya. Nah, ini adalah bidang tumpuannya.
kita di bawah ini tadi saya gambarkan kita punya gamping nih yang tidak muncul di sini tetapi muncul di Wati Dodol. Di bawahnya sini kita punya batuan beku yang kemarin yang muncul di lokasi pertama. Nah, berapa kecepatan kemudian tumbuh ini menjadi ketinggian 2000 meter kira-kira ya? Nah, ini tergantung. Kalau anak Krakatau itu kemarin 2018 hilang, sekarang ketinggian terakhir Kang Denny pas operasi sudah di atas 250 meter. Kenapa? Karena suplai ininya banyak, Mas. Di bawah Krakatau itu ada dua, satu yang berkaitan dengan Sabdasan, satu lagi dari Plum. Jadi maka satu lokasi yang sama disuplai maka kecepatannya bisa tinggi. Jadi kalau ditanya adakah rata-rata, tidak ada, tergantung berapa injeksi magma dan berapa suplainya ada di bawah sana. Tetapi kita bisa menceritakan apakah pada waktu injeksi ini naik ke atas kemudian membentuk lapisan-lapisan seperti ini, apakah dia sekali naik ke atas atau kemudian dia berhenti dulu pada level sini magmanya, pada level yang lebih dalam lagi artinya berjenjang. Jadi kalau saya gambarkan itu, apakah di dalam kerucut kayak begini, kita begini ya. Nah, apakah magma itu langsung naik ke atas gitu ya? Apakah dia naik dulu ke sini, kemudian berhenti dulu ke sini baru keluar? Itu bisa teramatin sama kita. Jadi kalau Mas dan Mbak melihat batuan beku sebagai contoh begitu ya. Ini adalah gambaran 3 hand specimen. Yang satu butirnya semua halus begini. Yang satu halus ada beberapa fenokris. Yang satu halus lagi ada fenokris yang ukurannya sedang, ada fenokris yang ukurannya besar, ada fenokris lagi yang ukurannya lebih besar lagi. Dulu di dalam petrologi kalau kita belajar ini ya sudah, yang ini porfiritik. Ini porfiritik juga. Yang ini namanya afirik. Padahal ada maknanya. Begitu kita mengatakan yang ini, berarti makna ini melewati jalan tol. Dari sini langsung naik ke atas. Tapi kalau yang ada satu ini, dia berhenti dulu di kedalaman dangkal, baru naik ke atas. Kalau yang ini, berhenti 3 tahap, baru kemudian menjadi masa dasarnya. Nah itu dari situ kita bisa cerita. Yang seperti ini yang dicari sama orang geotermal. Kenapa? Karena panasnya ditiup 3 kali, 4 kali sama masa dasarnya, dia baru padam. Kalau yang ini ditiup sekali, dia langsung semuanya dingin. Di ini ditiup 2 kali. Jadi kemarin pada waktu Geodipa, Star Energy itu lakukan ekskursi yang sama, tidak dalam konteks melihat posisinya di mana, tapi mereka pengen tahu apakah dari singkapan ini kita bisa bercerita berapa kali kehilangan panasnya. Itu ternyata kita melihat evolusi ininya. Jadi mungkin dalam konteksnya Mas dan Mbak, bukan ini yang dicari, tapi apakah temperaturnya cukup tinggi, harapannya ada FMG olefin sama piroksen, atau temperaturnya rendah. Jadi nanti silakan nanti data-data apapun begitu ya, mungkin bisa request ke websitenya. Kalau deskripsi jangan warna gelap basat, wah itu ya semua tahu gitu ya. Tapi basatnya mineralnya apa? Apakah ada olivinnya? Apakah ada piroksennya atau ada olivin sama piroksen? Kalau ada olivinnya saja berarti temperaturnya sangat tinggi. Kalau ada olivin sama piroksen berarti temperaturnya turun sedikit. Kalau ada piroksennya berarti dia lebih bawah saja kalau tidak ada olivinnya. Karena nanti kita balikan tadi ke dalam seri Bowen tadi, maknanya berbeda. Kalau hanya ada olivin, maka range temperaturnya di sini. Kalau ada olivin sama piroksen, maka temperaturnya lebih luas. Tapi kalau ada piroksen, maka dia temperaturnya di sini. Gitu Mas Agus ya? Warnanya berbeda-beda nggak itu kalau ada kandungan olivin? Secara gradasi berubah Mas. Begitu semakin ke bawah kandungan SiO2-nya meningkat, warnanya semakin cerah jadinya. Ini hitam, abu-abu kehitaman, ini sudah mulai ke abu-abu, begitu ya. Oh cukup, maafkan ini.